Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2034 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai ayat 40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Firman Tuhan ini katakan di ayat 34, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan itu sama artinya kita sabar. Semua itu ada waktunya. Jangan mendahului Tuhan, karena waktu Tuhan itu pasti yang paling terbaik buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kenapa saya belum diberkati Tuhan? Mungkin saudara bertanya-tanya terus-menerus dalam kehidupan saudara. Padahal saudara sudah rajin baca firman Tuhan, sudah berdoa dengan giat tekun, beribadah dengan setia. Bahkan saudara sudah terlibat dalam pelayanan. Tapi pertanyaan itu masih terus menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan saudara. Kenapa saya belum diberkati Tuhan? Padahal di dalam dunia nyata kita seringkali melihat ada orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya dalam dosa, tetapi sepertinya dia begitu sukses dengan usahanya apa yang dia kerjakan. Dengar baik, semua itu ada waktunya. Amin. Kalau belum diberkati Tuhan, itu artinya Tuhan mau saudara terus hidup di dalam Tuhan sampai satu saat nanti saudara ada di titik di mana saudara Tuhan melihat kesungguhan hati saudara di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan. Di saat itulah Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Tuhan memang memproses saudara untuk terus diproses sampai saudara akhirnya siap menerima, diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Saudara, kita melihat bahwa banyak orang tidak siap diberkati, sehingga ketika dia diberkati Tuhan jadi sombong saudara, jadi lupa kepada si pemberi berkat. Saudara, ada berapa banyak orang seperti itu? Makanya kita banyak mengenal OKB, orang kaya baru, sombongnya luar biasa saudara. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar sabar, saudara. Semua itu ada waktunya. Tidak selamanya Tuhan membiarkan saudara menderita, susah, bergumul terus dengan persoalan, dengan kesulitan hidup. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan saudara dan melimpahkan berkat-berkat surgawi buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara, akan ada waktunya. Tuhan akan mengangkat derajat, pangkat, jabatan, martabat saudara. Asal apa? Setia saja. Sabar. Nantikan Tuhan dengan setia. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Pekerjaan Tuhan yang ajaib. Saudara akan lihat di mana Tuhan bekerja memulihkan keadaan saudara, kehidupan saudara, perekonomian saudara. Tuhan akan pulihkan dari segala sisi hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Asal kita nantikanlah Tuhan. Sabar. Semua ada waktunya. Kalau saudara tadi saya katakan belum diberkati saat ini, itu berarti Tuhan sedang memproses saudara sampai saudara ada di titik di mana saudara Tuhan melihat saudara sudah siap diberkati Tuhan. Amin. Sabar. Kalau saudara saat ini belum diberkati Tuhan, sabar. Hargai proses Tuhan. Dan saya percaya semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, hasilnya tidak akan mengkhianati kita. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini di ayat 35 dan ayat 36. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Saudara, yang kedua kita belajar tetaplah rendah hati. Amin. Daud sebagai penulis Mazmur ini menceritakan di mana Daud memiliki beberapa kali pengalaman demi pengalaman di mana dia melihat orang fasik begitu sombong. Contohnya Goliat yang begitu angkunnya menghina umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud melihat bahwa kelihatannya orang sombong itu kuat, hebat, gagah, tapi mereka akan lenyap dalam sekejap. Amin. Daud mau memberi pesan kepada kita, orang yang sombong itu akan lenyap, saudara. Tetapi orang yang rendah hati, mereka akan diangkat derajat mereka. Mereka akan diangkat, dipromosikan Tuhan tinggi. Dan kalau Tuhan sudah promosikan orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman, orang-orang yang rendah hati, maka tidak ada satu setan pun yang dapat menurunkan dia dari tempatnya. Karena tangan Tuhan sendirilah yang mengangkat orang itu, orang yang rendah hati tadi, ke tempat yang tinggi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu orang sombong, mereka itu umur pendek, saudara. Daud bilang di sini kan, ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah nasib orang sombong. Mereka umur pendek, saudara. Mereka akan lenyap dalam sekejap. Tadi kita lewat, mereka masih ada. Tapi setelah kita kembali, kita tidak menemukan mereka lagi. Karena apa? Mereka sudah lenyap. Haleluya. Orang yang rendah hati, merekalah yang akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup rendah hati. Karena orang-orang yang sombong itu mereka akan dilenyapkan. Siapa mereka orang sombong? Memang selalu saya katakan orang sombong itu memang seringkali memamerkan kekayaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saya mempelajari orang yang sombong yang berikut
Yang saya tangkap adalah mereka yang tidak pernah cari Tuhan. Mereka tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Mereka orang sombong. Dan orang sombong yang tidak mau mengandalkan Tuhan, tidak mau mencari Tuhan. Sekarang mereka masih memang kuat. Mereka masih muda, masih gagah. Tapi dalam sekejap mereka akan lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang rendah hati, dia betul-betul menyadari bahwa dirinya perlu Tuhan. Makanya dia selalu datang cari Tuhan. Dia selalu datang beribadah, baca firman Tuhan, berdoa. Karena dia sadar tanpa Tuhan dia lemah. Orang yang rendah hati selalu cari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya orang-orang yang rendah hati, mereka orang-orang yang kemudian keluar menjadi pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar dari firman Tuhan ini. Siapakah orang yang memiliki masa depan? Perhatikan ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang indah, apa yang saudara cita-citakan, Tuhan kabulkan saudara. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, siapa orang yang memiliki masa depan? Orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Amin. Coba saudara lihat diri saudara, sudah nggak saudara tulus? Di saat saudara memberi, saudara langsung melupakan atau saudara mengingat pemberian saudara itu? Kalau saudara tulus, ketika saudara memberi, saudara melupakan itu. Amin. Itu berarti pemberianmu tulus. Dan kalau saudara tulus, saudara punya masa depan yang mulus. Amin. Yang berikut saudara, jujur. Orang yang berintegritas. Mereka yang jujur itu disenangi Tuhan. Tuhan senang karena mereka dapat dipercaya. Mereka diberikan satu kepercayaan, perkara kecil mereka setia. Makanya Tuhan percayakan mereka berkat-berkat yang lebih besar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudah jujur nggak kita? Kalau saudara jujur, saudara mujur hidup. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, orang yang memiliki masa depan, kata firman Tuhan ini adalah orang yang suka damai. Mereka yang cinta damai. Mereka orang-orang yang punya masa depan, yang penuh harapan. Masa depan mereka indah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, sudah tidak saudara berdamai dengan dirimu sendiri? Sudah tidak saudara berdamai dengan saudara Anda sendiri? Sudah tidak saudara berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Saudara, kalau kita tidak berdamai, kita nggak punya masa depan. Berdamailah dengan Tuhan, dengan dirimu sendiri, dan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di saat saudara berdamai dengan Tuhan, karena saudara sadar saudara orang berdosa, saudara berdamai dengan dirimu sendiri, saudara menerima kenyataan apa ada yang saudara miliki sekarang ini, saudara menerima kenyataan itu, saudara, dan berdamai dengan orang-orang yang mungkin sudah menyakiti saudara, yang sudah berbuat curang, tidak adil kepada saudara, dan sudah mengampuni mereka. Itu luar biasa, saudara punya masa depan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 38. Di sana diberikan informasi bahwa orang-orang ini tidak punya masa depan. Perhatikan ayat 38. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah belajar orang yang memiliki masa depan, orang tulus, jujur, dan suka damai. Mereka yang kebalikannya itu di ayat 38, orangnya pendurhaka itu sama seperti dengan orang yang tidak
tulus, tidak jujur, tidak suka damai, mereka tidak punya masa depan. Jadi kalau saudara tidak tulus memberi, tidak jujur, tidak suka damai, saudara tidak akan memiliki masa depan yang indah. Kalau saudara mau masa depanmu indah, penuh harapan, hiduplah menjadi orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Itulah orang-orang yang punya masa depan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat, kita belajar dari firman Tuhan ini. Orang benar diselamatkan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama saudara hidup bergantung berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, saudara akan diselamatkan Tuhan. Di sini dikatakan ayat 39, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ayat 40, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung padanya, berlindung pada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar, firman Tuhan katakan diselamatkan Tuhan. Tuhan akan menolong mereka dan Tuhan akan meluputkan mereka karena mereka berlindung kepada Tuhan, karena mereka percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, sabar. Yang kedua, kita belajar tetaplah rendah hati. Yang ketiga, kita belajar siapa yang memiliki masa depan tulus, jujur, dan suka damai. Orang-orang yang melakukan itu, mereka punya masa depan yang indah, yang cemerlang, yang masa depannya cerah. Dan yang terakhir, kita belajar orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, pelayanan mereka diberkati, kehidupan rumah tangga mereka bahagia, dan mereka selalu menikmati berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan lawat, mereka jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita dan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.